Seringkali kita mengasosiasikan sukacita itu dengan kondisi-kondisi kita. Ya, kondisi keuangan kita, kondisi rumah kita, kondisi posisi kita, dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita lihat bahwa sukacita yang sejati adalah kondisi kerohanian kita, saudara. Adakah saudara dan saya memiliki Allah ya, yang adalah sukacita dan kegembiraan kita? Pelajaran kita kemudian katakan, apapun pencobaan mereka, apapun yang mereka derita, bagaimanakah hal itu dapat dibandingkan dengan kekekalan yang menanti mereka ketika Kristus datang kembali? Kata-kata Petrus kepada mereka adalah firman Allah kepada saudara dan saya, kepada kita. Terlepas dari apapun yang kita hadapi, betapapun sulit atau menyakitkan pencobaan kita, kita tidak boleh melupakan tujuan akhir. Apa itu tujuan akhir kita? Kehidupan kekal di langit yang baru dan bumi yang baru, tanpa rasa sakit, tanpa penderitaan atau kematian. Dengan janji seperti itu di hadapan kita, janji yang menjamin kita melalui kematian Yesus, betapa penting agar kita tidak kehilangan iman. Tetapi sebaliknya, di tengah pencobaan kita, mintalah Tuhan untuk membersihkan kita dari segala sesuatu dan dari apapun yang menghalangi iman kita. Tentu saja pelajaran kita menyatakan bahwa sukacita kita di tengah-tengah mungkin pada saat itu kita berduka cita adalah adanya satu pengharapan nantinya. Nantinya dalam kehidupan di dunia baru tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi penderitaan. Kita akan bertemu dengan orang yang kita kasih, yang Tuhan sudah izinkan beristirahat. Tapi itu nantinya. Jadi itulah pengharapan kita ya. Pengharapan kita untuk nantinya. Ya, walaupun itu dilecehkan oleh Karl Marx, ya dilecehkan, itu pengharapan palsu, ya pengharapan modus dusta apa istilahnya di Indonesia saat ini, dusta aja itu semua itu. Tapi tidak ya, kita semua percaya ya bahwa ada pengharapan yang selalu harus kita miliki, harus ada pengharapan. Itulah pengharapan yang kita miliki pada saat kita masuk kamar operasi. Kenapa Anda mau dioperasi? Kalau Anda tidak memiliki pengharapan bahwa penyakit Anda ini akan lebih baik dari sebelumnya, atau keadaan kesehatan Anda lebih baik dari sebelumnya, kalau Anda tidak punya pengharapan, nggak usah masuk di kamar operasi. Ya, kalau Anda harus ada operasi lutut, operasi apalah. Kalau Anda tidak memiliki pengharapan bahwa nantinya keadaan Anda lebih baik, nggak perlu Anda dioperasi. Tapi kita semua, apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, oleh sebab adanya pengharapan apa yang akan terjadi nantinya. Itulah tidak heran. Maka seperti di Indonesia kita memiliki pepatah ya, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang apa? Bersenang-senang kemudian. Jadi inilah satu apa ya? Bahwa untuk meraih kesuksesan, untuk meraih kesenangan, kita harus berusaha. Kita harus bersusah payah terlebih dahulu. Ya, nanti kita akan apa? Bersenang-senang kemudian. Nah, apakah hanya itu ajaran Alkitab tentang bahwa sukacita itu nanti setelah kita menderita. Nanti di dunia baru. Adakah sukacita itu? Ada. Pada saat kita berduka cita sekalipun saat ini. Ada ayat-ayat tentu saja kita pikir, wah pendeta, sukacita itu seperti pepatah Indonesia, yaitu nanti sesudah, nanti kemudian. Sukacita itu sesudah kita menderita. Mazmur 30 ayat 5 dan 6 katakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, sesaat saja hukuman Allah diberikan, tetapi seumur hidup ia murah hati. Jadi sekarang, nanti setelah sampai Yesus datang kedua kali, ada penghakiman, itu saja. Tapi sesudah itu dalam kerajaan surga, dia bermurah hati. Tidak heran ayat statement berikutnya katakan apa? Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi. Jadi setelah malam, sesudah malam, pagi, baru terdengar sorak-sorai. Jadi sukacita itu sesudah kita menderita. Orang katakan menurut Mazmur 30 ayat 5 dan 6. Atau Mazmur 126 ayat juga yang sama. Ayat nomornya ayat 5 dan 6 ya. Tapi ini Mazmur 126 dikatakan apa?
Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, orang yang berduka cita, orang yang sedih saat ini, akan menuai dengan sorak-sorak, dengan bersorak-sorak. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang nantinya, kemudian sesudah itu, pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bersakit-sakit dahulu, senangnya kemudian, sesudah sakit senangnya. Tetapi kalau kita hanya berpendapat dan beranggapan dan memiliki satu keyakinan bahwa kehidupan kita di dunia ini semuanya duka cita terus. Ya, waduh, maka orang Kristen itu mukanya pasti harus panjang-panjang, saudara. Ya, karena sedih terus kehidupan orang-orang Kristen itu. Muka kuda semua kita bisa kalau hanya sukacita duka cita terus kehidupan kita. Tidak, Tuhan kita bukan Tuhan yang hanya melihat duka cita, sukacitanya nanti sesudah itu. Tidak ya. Bahkan di Alkitab juga bukan hanya berbicara tentang sukacita sesudah menderita, tapi juga berbicara tentang sukacita saat, bukan sesudah. Tapi sukacita saat, di dalam penderitaan. Sukacita saat menderita. Berjalan berdampingan. Bukan yang satu lebih dahulu, duka cita, lalu kemudian datang sukacita, tapi tidak. Sukacita dan penderitaan itu dapat berjalan berdampingan. Apa buktinya? Ayatnya 2 Korintus 6 ayat 10 katakan, sebagai orang kita berduka cita. Sebagai orang kita berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Berduka cita dan sukacita sama-sama berjalan. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Waduh, ini sepertinya apa ya? Paradoks, bertentangan. Bagaimana duka cita itu bisa berjalan bersama-sama dengan sukacita. Duka cita itu berlawanan. Itulah sukacita itu lawan dari duka cita. Miskin itu lawan daripada kaya. Yang memiliki dengan tidak memiliki itu berlawanan. Tapi kenapa Alkitab ajarkan? Mereka berdampingan. Inilah paradoksnya kekristenan ya. Paradoks. Ada banyak sekali paradoks kekristenan. Yang pertama akan menjadi terakhir. Yang terakhir akan menjadi yang pertama. Seringkali begitu ya. Kita lihat ada begitu banyak paradoks kekristenan. Tapi inilah ajaran yang memang boleh kita lihat radikal. Ya seakan-akan radikal. Tapi kita akan lihat memiliki makna. Nah, jadi mana yang lebih tepat kalau demikian? Kalau Anda pikir ini adalah satu hal yang paradoks, yang bertentangan, yang salah. Mana yang lebih tepat? Sukacita sesudah menderita atau sukacita bersamaan di dalam penderitaan? Mana yang lebih tepat? Ya. Ada yang katakan, wah pendeta bagus. Pendeta sudah tunjukkan sukacita saat menderita itu dari 2 Korintus 6 ayat 10 itu perjanjian baru. Itu makanya pendeta kita nggak percaya perjanjian lama. Kitab Mazmur itu perjanjian lama. Kalau Anda katakan perjanjian lama itu sudah lama, tidak perlu kita perhatikan. Tapi kenapa orang-orang Kristen saat ini yang tidak percaya perjanjian lama tetap saja kitab Mazmur itu seringkali diambil ya Mazmur lalu perjanjian baru dijadikan satu Alkitab, yang lain-lainnya tidak lagi tapi hanya Mazmur. Kenapa Mazmur ini berbicara tentang apa? Sukacita sesudah menderita. Apakah itu juga harus kita tolak kitab Mazmurnya? Apakah Mazmur 30 ayat dan pasal 30 dan pasal 126 hanya untuk di perjanjian lama itu sebelum Kristus, dan 2 Korintus 6 ayat 10 untuk di perjanjian baru sesudah apa? Sesudah Kristus. Nah, kalau kita lihat, kalau kita hanya baca 2 Korintus 6 ayat 10, seakan-akan sukacita itu hanya saat kita menderita. Tetapi sesungguhnya kita perjanjian baru berbicara tentang kedua hal ini bersamaan. Sukacita sesudah menderita pun ada. Ya, sukacita sesudah. Tadi kita 2 Korintus apa ya? Saat menderita. Tapi sesudah menderita ada sukacita juga ditulis dalam Yohanes 16 ayat 20-21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Tetapi dunia akan bergembira saat kamu menangis dan meratap. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan nantinya berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Wah, mungkin kita dapat tanya ibu-ibu kita ya, perasaan mereka,
Ya, sangat menderita saat apa? Ingin melahirkan. Saya ingat wajah istri saya pucat sekali waktu dia dimasukkan ke kamar bersalin ya di Manila untuk anak kami yang pertama. Pucat saya pikir, aduh, nggak pernah saya lihat istri saya pucat seperti begitu ya. Menderita sekali dia. Menderita sekali. Tetapi sesudah itu, sesudah anak kami Shaina lahir, waduh, kegembiraan sajalah yang dapat saya lihat dari wajahnya ya. Nah, inilah ya. Jadi Yohanes 16 ayat 20-21 berbicara tentang sukacita sesudah menderita. Tapi ini kan sama seperti Mazmur ya. Sama seperti Mazmur. Dan itu dua ayat yang berbeda. Dari tadi kita sudah baca Korintus ya. 2 Korintus 6 ayat 10 saat menderita, dan sekarang Yohanes 16 ini sesudah menderita. Tetapi ada satu ayat yang membahas bahwa saat dan sesudah menderita itu tetap ada sukacitanya. Itu ada dalam apa? Dalam Roma 5 ayat 2 dan 3. Ya. Roma 5 ayat 2 dan 3. Sukacita saat menderita dan sesudah menderita itu ada. Roma 5 ayat 2 dan 3 katakan apa? Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah. Kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja. Bukan hanya kita akan nantinya bermegah dalam pengharapan ya, bermegah dalam pengharapan. Kita menderita sekarang, tapi nantinya pengharapan sukacita itu akan dapat kita miliki. Kita akan menerima kemuliaan Allah. Itu ayat 2. Ayat 2 itu berbicara tentang apa? Sukacita sesudah menderita. Tetapi ayat 3, coba kita lihat. Di ayat 3 ini dikatakan apa? Dan bukan hanya itu saja. Bukan hanya kamu akan bersukacita sesudah kamu menderita, bukan hanya itu saja, tapi kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Saat kita menderita pun kita dapat bersukacita. Bukan hanya nantinya kita pada saat kita menerima kemuliaan Allah, tidak. Sekarang juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan apa? Ketekunan. Ya. Dapatkah kita apa? Bersukacita pada saat kita berduka cita? Dapatkah kita berkata ya bahwa kita dapat tetap memuji, membesarkan Tuhan ya. Tadi malam pada saat kami menonton pertunjukan Daud ya di Lancaster, ada satu peristiwa di mana Daud sangat berduka cita pada saat dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul dalam drama tersebut yang kami lihat ya. Jadi dia datang kepada Nabi Samuel ya dalam drama tersebut. Dia datang kepada Nabi Samuel dan dikatakan, Samuel, saya sudah tidak tahan lagi, saya tidak tahan. Lalu Samuel katakan kepada, bagaimana caranya supaya saya dapat keluar dari duka cita? Apa yang Samuel katakan kepada Daud saat itu? Puji Tuhan, worship, berbakti kepada Tuhan. Wah, kaget bagaimana dalam duka cita saya harus menyanyi. Bagaimana dalam duka cita saya harus memuji Tuhan. Tapi Samuel katakan kepada Daud, puji Tuhan. Lalu kemudian Daud apa? Ambil kecapinya dan dia menyanyi, dia puji Tuhan. Pada saat dia worship memuji Tuhan di dalam drama tersebut. Saya tidak tahu dari mana ayat Alkitabnya, saya belum cek lagi ya. Dalam drama tadi malam yang kami lihat, tiba-tiba Saul yang sedang mengejar Daud sekalipun apa? Melihat Daud dan kemudian apa? Berbakti bersama-sama, bersukacita bersama-sama. Jadi pada saat kita dalam duka cita, lalu kita memuji Tuhan, maka kita juga dapat memiliki apa? Kegembiraan dalam sukacita tersebut. Dalam duka cita sekalipun, kita dapat bersukacita. Dalam duka cita sekalipun, kita dapat bersukacita. Bahkan Roma 5 ayat 2-3 ini ya, Roma 5, kita katakan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Waduh, hebat sekali kata bermegah dalam kesengsaraan kita. Dan dalam 2 Korintus 12 ayat 10, bahkan lebih jauh lagi katakan apa? Karena itu, 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan. Waduh, siapa di antara kita yang mau senang dan rela dalam kelemahan? Bukan hanya dalam kelemahan. Aku senang dan rela di dalam siksaan. Aku senang dan rela di dalam kesukaran. Aku senang dan rela dalam penganiayaan. Aku senang dan rela di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tidak heran waktu Rasul Paulus berada di penjara Filipi. Apa yang dia katakan? Rejoice in the Lord always. Bergembiralah di dalam Tuhan selalu. Dan dia bernyanyi itu.
Dia pada saat dia sedang ditawan ya, di dalam penjara, bukan hanya dalam penjara, tapi dia dipasung tangan dan kakinya. Rasul Paulus juga dipasung tangan dan kakinya. Tapi gantinya dia bersedih, dia memuji Tuhan. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Hebat sekali ya. Dia senang dan rela dalam kelemahan. Senang dan rela. Kalau Anda membanding-bandingkan Alkitab bahasa Inggris ya, delight ini seperti kita lagi minum es krim. Waduh, nyaman sekali, delight. Senang dalam kesusahan, kesukaran, dalam siksaan, penganiayaan. Rejoice in, Barclay kata, I'm glad, saya senang. Take pleasure. Waduh, itu satu apa? Kesukaan. I can even enjoy. Adakah di antara kita yang bilang, oh saya enjoy pendeta dengan duka cita sekarang yang saya alami, saya sedang enjoy pendeta. Saya enjoy saat saya tidak punya pekerjaan. Saya enjoy saat saya kena penyakit jantung. Saya enjoy saat saya kena stroke. Siapa di antara kita yang mungkin pikir-pikir begitu ya? Bagaimana mungkin kita bisa senang dan rela dalam kesukaran? Kenapa? Bagaimana caranya? Kalau saya pernah buat ini ya ilustrasi ini di khotbah saya ya. Kalau Anda pergi di tahun baru Jepang ya, ada satu upacara menarik ya di beberapa kuil Shinto di Jepang ya di permulaan tahun. Pada saat orang-orang di permulaan tahun itu mengunjungi kuil-kuil di Jepang, ada yang menarik. Ini adalah satu apa ya? Ada satu festival atau satu upacara yang namanya Hatsumode. Kalau Anda lihat di kuil-kuil tersebut, di kuil-kuil di Jepang, maka kalau ada pohon-pohon, Anda akan lihat gulungan-gulungan kertas yang orang-orang taruh di gulungan atau terdapat di pohon-pohon tersebut ya. Jadi ada gulungan-gulungan kertas yang orang bisa taruh di tempat tersebut, atau kalau tidak ada pohon di pagar-pagar juga bisa ditaruh ya. Jadi apa yang terjadi? Jadi di setiap tahun baru orang-orang Jepang itu datang ke kuil-kuil Shinto di Jepang ya, berbakti. Lalu kemudian pada saat mereka datang, gantinya kalau kita datang kalau di gereja mungkin Katolik misalnya di akhir ibadah seringkali priest atau imam tuh kasih bagi-bagi roti dan anggur ya. Maka untuk tahun baru ini orang-orang di Jepang itu akan pergi ke imam Shinto untuk mendapat kertas yang menyebut yang dicabut aja sembarangan oleh imam Shinto tersebut, kertas tersebut ya. Dan kertas itu adalah disebut dengan istilah omikuji. Omikuji itu adalah fortune telling paper strip. Itu seperti kalau di Amerika Anda makan di restoran Chinese restoran lalu Anda dapat apa namanya itu istilahnya itu Matthew yang di dalam makanan gitu, di dalamnya itu ada kertas lalu ada seperti ramalan tentang Anda lah begitu ya, fortune cookies. Oke, namanya fortune cookies ya. Jadi itu seperti itulah. Jadi imam itu akan ambil, dia cabut, dikasih kepada Anda. Jadi disitulah daftar misalnya Anda mendapatkan kalau yang terbaik terbesar Anda dapat great blessing, berkat yang terbesar, middle blessing, small blessing, setengah dan sebagainya. Tapi bukan hanya Anda mendapat berkat, ada juga kertas tersebut kalau dicabut oleh sang imam diberikan kepada Anda, itu juga bukan hanya berkat, tapi juga kutukan. Ada kutukan-kutukan ya. Kutukan kecil, kutukan setengah, kutukan nantinya, kutukan yang besar dapat. Jadi kalau yang Anda dapat, misalnya adalah kutukan, ataupun kalau yang Anda dapat itu berkat, tapi Anda pikir, aduh berkatnya ini kok nanti di masa depan, future small blessing. Aduh, itu saya nggak mau, saya maunya yang berkat yang besar saya maunya. Jadi bagaimana caranya supaya Anda tidak mendapatkan undian ataupun fortune cookie strip paper tersebut yang berupa kutukan ataupun yang tidak sesuai kehendak Anda. Bagaimana caranya Anda mengembalikan kertas undian Anda tersebut? Yang Anda lakukan adalah itulah sebabnya. Anda harus kembalikan kertas tersebut entah ke tempat-tempat yang telah ditentukan atau ke pohon-pohon. Oke. Ke pohon-pohon. Nah, syaratnya hanya satu. Anda tidak boleh ikat kertas tersebut pakai dua tangan, nggak boleh. Kalau Anda mau mengembalikan ya undian nasib Anda yang tertulis di kertas,
Anda hanya boleh gunakan satu tangan. Nah, kalau Anda punya teman ya puji Tuhan lah, teman itu bisa membantu dengan satu tangan lainnya ya. Tapi Anda hanya boleh ikat kembali, ikat jangan sampai dia jatuh dari pohon, dan itu harus Anda lakukan hanya dengan satu tangan. Artinya orang-orang di Jepang dan semua umat manusia tidak ada yang mau dapat kutukan, tidak mau ada yang dapat penderitaan, duka cita. Kalau bisa saya senang-senang, kalau bisa saya sukses terus, pendeta. Bukankah itu tandanya saudara dan saya diberkati kalau kita hidupnya sukses, kalau tidak ada penyakit, tidak ada masalah keuangan, tidak ada masalah keluarga, semuanya itu baik-baik saja. Waduh, itulah orang yang diberkati. Tapi coba kita lihat. Ada orang-orang yang diberkati Tuhan seperti Daud, seperti Ayub. Justru mereka mendapatkan apa juga ya? Penderitaan. Kenapa? Karena itulah kenyataannya. Apapun yang Anda mau lakukan untuk mengembalikan nasib Anda ke pohon atau apa, tidak mungkin Anda tidak akan mendapatkan kebebasan dari masalah. Nah, itulah sebabnya tadi ayatnya katakan apa ya? Yohanes 16 ayat 20 katakan apa? Aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Pasti kamu menangis, pasti kamu meratap. Dan dunia akan bergembira pada saat kamu menangis dan meratap. Kamu akan berduka cita, pasti. Kita pasti berduka. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Kapan? Sekarang ataupun nanti. Kita akan mendapatkan apa? Sukacita. Kapanpun itu. Kalau pasti pengharapan itu nantinya saat Yesus datang. Tapi bagaimana kalau saat ini nanti? Bagaimana caranya supaya kita dapat bersuka cita dalam kesengsaraan kita? Sekarang nanti kita akan baca. Tapi orang dunia sekalipun sudah menyadari pentingnya apa? Pentingnya penderitaan ini, saudara ya. Pentingnya penderitaan orang dunia. Mahatma Gandhi bukan orang dunia, artinya seorang terkenal dunia ya. Dia katakan apa ya? Sukacita itu terletak pada perjuangan. That joy lies in the fight. That joy lies in the attempt. Bahwa kebahagiaan itu ada dalam apa? Usaha-usaha yang kita buat. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu. Kalau kita senang-senangnya tanpa sakit, maka itu bagaikan orang yang mungkin ya ada banyak mayoritas orang yang menang lotre. Mayoritas orang yang menang lotre menderita. Kenapa? Karena uang yang mereka terima itu uang yang gampang diperoleh. Jadi masalah yang terjadi kemudian banyak sekali. Banyak sekali. Jadi kalau semakin kita bekerja keras dan mendapatkan hasil, itu lebih apa? Memberikan sukacita. Itulah sebabnya Mahatma Gandhi katakan apa? Bahwa sukacita terletak pada perjuangan. Sukacita itu terletak dalam attempt atau usaha. Sukacita itu bahkan terdapat di mana? In the suffering involved. Ya. In the suffering involved. Itu dia. Not in the victory itself. Bukan dalam kemenangan itu sendiri. Jadi Mahatma Gandhi saya tahu bahwa sukacita itu terdapat dalam apa? Dalam penderitaan. Tidak heran seorang teolog Kristen yang bernama Walter Brueggemann. Ya. Walter Brueggemann dia katakan apa? The riddle and insight of biblical faith is the awareness that only anguish leads to life, only grieving leads to joy, and only embrace ending permit new. Only embrace endings permit new beginnings. Those who have cared enough to grieve, those who have not cared enough to grieve, will not know joy. Teka-teki dan wawasan iman Alkitabiah adalah bahwa adanya kesadaran adalah kesadaran bahwa hanya penderitaan yang menuntun pada kehidupan. Hanya kesedihan yang menuntun pada sukacita. Dan hanya akhir yang dirangkul yang memungkinkan adanya permulaan baru. Mereka yang tidak cukup peduli. Kalau Anda tidak peduli untuk berduka cita atau tidak merasakan duka cita, maka Anda tidak tahu apa itu sukacita. Tapi kalau kita sudah pernah mengalami penderitaan, ya pada saat kita dilahirkan mungkin dengan makanan yang tidak sebanyak yang kita inginkan, kita makan dikit. Maka pada saat kita makan yang lebih ya daripada yang kita biasa alami, maka kita bisa menikmati. Ya. Tapi ada orang yang sejak kecil, waduh makanan itu makanan mewah terus sampai dia besar. Ujung-ujungnya dia nggak bisa nikmati gitu ya. Dia tidak bisa nikmati. Tapi pada saat kita ya jarang-jarang
Ya kayak waktu saya kecil jarang-jarang saya waktu itu ya, waktu di Balikpapan ya, jarang-jarang tuh makan minum es krim tuh jarang sekali di Balikpapan. Tapi begitu ada sahabat-sahabat yang kerja di perusahaan-perusahaan minyak ya, dan saya nginap di rumah mereka atau setiap acara akhir tahun ada perusahaan-perusahaan minyak ya. Tante Sumarandak ini tahu sekali di Balikpapan ya, karena mereka kerja Om Sumarandak, Om Wem kerja di perusahaan minyak. Jadi itulah yang saya tunggu-tunggu tuh. Kenapa? Waduh, akhir tahun itulah saatnya saya makan atau minum es krim ya, mana yang lebih tepat itu ya. Itulah saatnya kita makan atau minum es krimnya. Nikmati sekali, saudara. Tapi kalau hari-hari kayak di Amerika ini, hari-hari mungkin kita bisa minum es krim. Waduh, nggak lagi kita menikmati. Ya. Jadi pada saat dikatakan apa? Pada saat kita apa? Cukup peduli untuk berduka cita. Pada saat kita berduka cita, maka disitulah kita mengetahui sukacita. Firman Tuhan mengajak kita untuk di dalam duka cita sekalipun, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan, di dalam penderitaan sekalipun, kita dapat bermegah. Seperti Rasul Paulus katakan, bring it on. Ya, aku rela, aku suka, aku menantikan kesukaran. Kenapa? Karena yang kita lihat bukan kesukaran yang sementara yang Yesus juga sudah alami. Ya. Kenapa? Karena kita yakin. Kenapa sampai Rasul Paulus dan murid-murid Yesus dan umat-umat Tuhan di zaman sekarang ini ada di tempat-tempat tertentu yang saat ini sedang dalam aniaya saudara oleh sebab kebenaran mereka. Anggota keluarga yang dibakar, anggota keluarga yang dibunuh oleh sebab kebenaran. Tapi mereka tetap dapat bersukacita. Kenapa? Karena ini, pertama, karena nama mereka, nama kita telah tertulis dalam buku kehidupan di surga. Lukas 10 ayat 20 katakan apa? Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar apa? Di surga. Jadi ada saudara kita di tempat-tempat tertentu di dunia ini yang pada saat ini sedang menderita. Menderita, tidak bisa berbakti. Berani mereka bicara tentang Yesus, bisa dibunuh. Mereka dapat bersukacita. Kenapa? Karena mereka percaya, nama mereka ada dalam buku kehidupan di surga. Pasti keselamatan itu. Yang kedua, karena bagi mereka, Allah lah sukacita dan kegembiraan mereka. Kita harus menjadikan Allah sebagai sukacita dan kegembiraan kita. Jangan kita sukacita kita itu karena gaji kita dinaikkan, karena kita punya rumah, karena kita punya ini dan itu. Sukacita yang ini dan itu, kedudukan, posisi, rumah, harta itu bisa berakhir, saudara. Kekasih kita sekalipun bisa meninggal. Tetapi yang tidak akan pernah berubah adalah Allah kita. Itulah sebabnya pemazmur dapat berkata dalam Mazmur 43 ayat 4. Aku dapat pergi ke mezbah Allah. Aku dapat pergi ke hadirat Allah. Menghadap Allah. Kenapa? Karena Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Seringkali kita mengasosiasikan sukacita itu dengan kondisi-kondisi kita. Ya, kondisi keuangan kita, kondisi rumah kita, kondisi posisi kita, dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita lihat bahwa sukacita yang sejati adalah kondisi kerohanian kita, saudara. Adakah saudara dan saya memiliki Allah ya, yang adalah sukacita dan kegembiraan kita? Poin yang ketiga, karena kehadiran Allah lah yang memberikan sukacita yang sejati, bukan kehadiran uang yang banyak di bank, kehadiran rumah yang berlimpah, bukan. Karena kehadiran Allah yang memberikan sukacita yang sejati. Mazmur 16 ayat 11 katakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ada orang yang mencoba untuk mencari kenikmatan sukacita ya, dengan makanan, dengan obat-obat terlarang, dengan ini dan itu. Setelah mereka habis obatnya, habis makanannya, melihat keadaan mereka, menderita mereka, saudara. Tidak sejati makanan yang nikmat, tidak sejati obat-obatan yang terlarang itu tidak membawakan sukacita yang sejati. Tetapi Tuhan ingin saudara dapat bermegah dalam kesukaran sekalipun. Karena nama kita telah tertulis dalam buku kehidupan di sorga. Karena Allah lah sukacita dan kegembiraan kita.
Karena kehadiran Allah memberikan sukacita yang sejati. Dan karena Tuhan dalam Roh Kudus. Itu bukan usaha kita. Kuasa Roh Kuduslah yang memberikan sukacita. Dalam penindasan yang berat, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika, dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Kenapa? Karena itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh di Roh Kudus. Yesus telah menderita. Yesus telah merasakan kesesakan yang begitu hebat. Ya, tapi dia tetap dapat apa? Memiliki damai, saudara ya. Di daerah dalam Yohanes 16 ayat 33 Yesus katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Bukan damai sejahtera dalam hal ini, hal-hal yang dunia tawarkan, bukan. Damai sejahtera kita itu dalam Yesus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hati saudara dan saya. Kenapa? Karena Yesus katakan apa? Karena aku telah mengalahkan dunia. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan kita di dalam penderitaan. Supaya di dalam penderitaan sekalipun, bukan hanya kita memiliki pengharapan nantinya bersukacita, tapi di tengah-tengah penderitaan kita sekalipun, kita dapat bersukacita. Saya baik di dalam nama Yesus. Bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam pada saat ini waktu New Jersey, pagi waktu Indonesia.